Sejak itu saya mulai mencari tahu arti kata bisnis yang sebenar-benarnya. Luar biasanya, pada saat saya mulai mencari tahu, kendala yang terutama adalah nggak ada yang mau ngajarin. Itu kenyataan pahitnya, benar nggak sih? Ada yang ngalamin ya? Kita udah mau bisnis. Anggaplah kita mau buka toko bakso, kita lihat toko bakso sebelah tuh rame banget, terus kita datengin koknya atau bapaknya, "Pak, Bapak jualan bakso kayaknya rame banget, Pak, tolong ajarin saya." Dia bakal ketawa 1000 ketawa kali untuk ngelihat kita mau diajarin gitu. "Entar gua ajarin, lu pinter, lu buka sebelah gua, jadi saingan kita berdua. Urusannya market gua lu ambil." Jadi benar-benar mau berusaha itu bingung, karena nggak ada yang mau ngajarin. Kita hanya bisa belajar ya dari buku, dan buku itu jujur kan hanya mengupas sebagian kecil. Jadi saya coba sendiri sampai akhirannya, singkat cerita, ada yang mulai mengajak saya untuk buka toko aksesoris komputer. Saya buka toko aksesoris komputer itu diajarin dengan cara yang sangat luar biasa sederhana. Saya hanya diminta duduk di depan toko dia untuk melihat produk-produk apa aja yang dia jalani. Ya, setelah itu saya disuruh belajar untuk mengetahui harga jual dari produk-produk tersebut, kegunaannya apa. Jadi saya ngambil kesimpulan, ternyata untuk berbisnis saya harus tahu dulu, ini bisnis apa yang saya tekuni, terus produknya ini seperti apa, ya kegunaannya, harga jualnya, sellable atau enggak, dia kasih tahu saya sampai yang ini laku nih, yang ini enggak, ini fast moving, ini kurang fast moving, dan singkat cerita, saya mengembangkan pemikiran saya sendiri waktu di Toyota dalam mencari prospek. Jadi saya pakai buku kuning. Kalau sekarang udah nggak ada ya buku kuning ya. Kalau dulu ada ya. Nah, dari buku kuning itu saya search semua perusahaan yang gede-gede, saya tawarin. Saya penyedia kebutuhan akan komputer Anda. Dari tinta sampai pendukung-pendukung yang lain. Dan kita bisa juga menyediakan yang namanya laptop kayak apa. Saya jalin. Setiap hari kerjaan saya hanya menggunakan handphone dan buku kuning untuk nyari prospek. Saya teleponin hampir kurang lebih ada 2 minggu, dan satu hari itu bisa dari pagi sampai sore, sampai toko tutup. Saya kan hanya di depan duduk ya. Saya beli itu yang namanya meja kecil untuk jadi tempat saya duduk nongkrong untuk nelpon. Jadi seakan-akan saya punya kantor, padahal saya nggak punya kantor. Saya hanya nebeng di toko orang tersebut, dan dia ngizinin saya. Jadi saya berusaha untuk pakai nama dia, boleh nggak? Dia bilang boleh. Ya udah, saya kayak boleh dibilang kayak seperti apa ya, meyakinkan diri bahwa ini toko saya juga deh, oke nggak apa-apa. Jadi saya ngomong nggak pakai keraguan, saya ngomong sama semua prospek, dan luar biasanya ada 3 atau 4 perusahaan yang mulai order. Dari situ mulai berlanjut, berlanjut, berlanjut sampai terakhir saya bisa buka toko sendiri di ITC Roxy Square. Saya buka toko sendiri, saya sewa. Dan orang yang berjasa memberikan saya satu kemudahan dalam belajar membuka toko, itu juga mau nyuplai produk, di mana bayarnya nanti kalau sudah laku. Ya. Karena hal kedua yang saya pelajari adalah selain kita belajar mengenai produk-produk, kegunaannya, dan lain sebagainya, kalau kita mau berusaha berbisnis, di situ secara sederhana saya belajar apa? Kita harus punya modal. Kalau nggak ada modal, mesti ada orang yang nolongin kita soal modal. Karena kalau nggak, susah. Ya. Jadi di situ keberuntungan saya lah, singkat cerita keberuntungan saya sampai akhirnya saya bisa jalan lancar. Salah satunya salah satu perusahaan konstruksi yang dipunyai oleh Ibu Tutut itu juga jadi saya punya klien tuh waktu itu. Ya. Jadi kita supply berkembang 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 terus, running jalan. Kenyataan pahit lagi yang saya terima bahwa dalam kurun waktu 3 tahun aksesoris komputer itu ternyata nilai profitnya turun jauh. Karena orang sudah mulai meliriknya bukan hanya ke komputer PC, lebih ke laptop. Sebelum handphone canggih seperti sekarang ya. Jadi PC udah ditinggalin, larinya ke laptop. Bergerak di bidang teknologi itu satu hal yang paling sangat-sangat ruwet. Karena teknologi itu berkembangnya pesat. Hari ini kita punya handphone canggih, besok-besok ternyata taruh chip di mata terus bisa keluar semua, udah laptop, handphone hilang. Ya. Jadi teknologi itu bagian yang memang fast moving banget perkembangannya.
Nah, di situ saya udah mulai tuh ngerasa, waduh, dari bisnis aksesoris komputer yang bisa akhirnya memberikan saya profit yang luar biasa, saya bisa beli rumah segala dari situ. Saya mulai ketar-ketir karena saya lihat profit taking-nya kok turun terus, persaingan makin tajam. Apalagi waktu Cina udah mulai bisa memberikan produk-produk yang cukup baik, tapi perang harganya gila-gilaan di situ. Ya, jadi singkat cerita saya mulai mencari bidang lain. Saya banting setir. Nah, saya masih ingat ayah saya adalah seseorang yang bergerak di bidang konstruksi. Kan dia memang perusahaannya perusahaan cat. Kita dulu sering banget ngikut dia. Saya juga dulu pernah belajar bagaimana caranya nanganin marketing, sales. Memang itu dalam masa SMP saya tuh diajarin sama papi buat iseng ya. Tapi saya ngelihat kayaknya konstruksi bagus nih. Jadi saya memberanikan diri secara autodidak belajar. Menekuni bidang konstruksi tapi dari desain interior dulu. Jadi urutannya dari keluar, saya coba networking failed, saya coba di bidang aksesoris komputer berhasil, 3,5 tahun ternyata marketnya berubah, profit taking berubah, saya lari ke interior design. Dan interior design adalah permulaan saya menekuni bidang kontraktor sampai sekarang. Jadi interior design pertama mulai tertatih-tatih, saya belajar cara ngedesain apa yang namanya 3D ya, model 3D dulu nggak ada ya, kita Adobe Photoshop, belajar sendiri. Bagaimana mendesain satu meja dapur, mendesain satu ruangan, sampai akhirnya saya punya desainer sendiri. Bergerak terus sampai akhirnya saya menjadi full general contractor. Saya ambil semua proyek. Kerjasama dengan beberapa perusahaan pengembang yang besar. Di situ juga kenyataan pahit, terkadang kita diminta untuk menjadi pendonor. Kalau ikut perusahaan besar, jangan kaget. Karena apa? Ya pastinya mereka kan ngasih kita proyek, biasa bayarnya pakai DP. Terus ada termin. Nah, setelah kita mempelajari, termin-termin itu biasanya nantinya terakhir kita yang nanggung. Gitu. Terakhir itu tagihan yang paling ujung, itulah yang biasanya akan menjadi satu permasalahan. Nah, kalau ngomong-ngomong soal perusahaan konstruksi atau seluk-beluknya nanti deh kita session lain karena cukup panjang gitu ya. Nah, jadi saya belajar di bidang konstruksi dari awal sampai akhirnya sekarang. Sekarang kenyataan yang luar biasa ya, kalau di konstruksi dulu saya benar-benar bagus. Karena saya bisa beli mobil sport, beli rumah, jalan-jalan ke luar negeri dengan seenak jidat, kira-kira kayak gitu ya. Sebenarnya jalan-jalan ke luar negeri bukan karena hobi, tapi karena pusing. Ada nggak nih yang punya pengalaman bangun rumah? Kalau ada, pasti tahu ya, bagaimana perasaan kita menghadapi namanya mandor, menghadapi tukang, belum menghadapi klien, belum urusan sama gambar yang berubah-ubah, belum kalau kliennya pakai feng shui, rubah pintu kiri ke kanan, kanan ke atas, atas ke bawah, wah pusing gitu ya. Semakin banyak proyek, semakin tinggi tensi saya. Dan semakin pengen saya liburan. Daripada pecah, pembuluh darah, kita cari jalan aman. Tapi begitu keluar negeri, yang kita dapatkan adalah komplain dari Jakarta berlanjut. Kita dikejar-kejar sama mereka. Weh, balik weh! Gitu ya. Saya pernah sampai beli tiket duluan untuk pulang, padahal tiket saya belinya kan selalu two way ya. Saya langsung beli 2 gitu, pulang pergi. Supaya nggak mahal lah. Kenyataan pahitnya saya mesti beli lagi yang pulang sendiri, yang ono angus gitu. Karena disuruh pulang sama kliennya. Jadi di kontraktor saya ngelihat bahwa ternyata uang yang besar itu tidak memberikan jaminan soal freedom. Siapa yang mungkin ngerasa dengan itu sekarang? Saya nggak tahu. Saya nggak ngelihat angkat tangannya, tapi yang pasti ada yang ngerasa kayak gitu kan. Duitnya gede, tapi gue untuk tidur aja kayaknya susah. Dari situ saya mulai ngelihat, waduh, ini kok begini. Terus singkat cerita, waktu kemarin PSBB, disitulah saya ngelihat satu kendala lagi. Oh ya, sebelum PSBB. Sebelum PSBB tahun 2017 itu, ada nggak yang tahu bahwa kita mengalami yang namanya bubble property? Ada yang pernah dengar nggak bubble property? Bu Min dengar nggak, Bu? Arti bubble property. Sebentar, minum dulu ya, Bu ya, kering. Jadi gini, bubble property itu saya dengar dari
para pengembang dan petinggi-petingginya bilang bahwa di Indonesia ini orang luar negeri udah kasih warning nih. Kita ngegenjot harga tanah dan bangunan itu di luar dari pertumbuhan pasar yang real. Ya, ada salah satu pengembang yang menggoreng harga supaya naiknya cepat. Di mana dia membuktikan bahwa tanah dia itu bisa dinaikkan dalam tempo 6 bulan, 6 kali naik. Jadi setiap bulan naik 200 juta tiap kali, dan laku. Dan benar berhasil, karena strategi internal yang mereka kerjakan. Kebetulan saya juga tahu sih internalnya, dapat bocoran gitu ya. Cuman saya nggak share ya di sini ya, saya nggak share. Nah, tapi berhasil. Nah, dengan apa yang mereka capai, beberapa pengembang yang lain tadinya nggak mau ngikutin. Karena mereka tahu ada satu resiko besar yang terjadi di belakang. Jadi singkat cerita, mereka jalan-jalan terus setelah setahun, ya lama-lama maaf ya, kalau kita ngeliatin orang dapat untung, meskipun kita tahu nih yang dia kerjain sebenarnya salah gitu ya. Ini jeleknya kita kan, kalau kita ngeliat sebelah salah nih. Tapi kita kalau nggak ngikut, kita nggak dapat nih bagian. Mulailah pengembang yang lain ngikutin. Goreng mereka punya harga, ngikutin harga mereka. Sebenarnya kalau saya bilang pengembang yang lain nggak ngegoreng. Pengembang yang lain mau tidak mau harus ngikutin. Karena lucunya orang Indonesia, kalau ada satu tempat mahal, banyak yang beli, mereka pasti bilang, tempat itu pasti bagus tuh. Makanya udah mahal aja banyak yang beli. Sedangkan ada tempat yang sebenarnya yang bagus, tapi harganya murah, malah curiga. Bilangnya ada setannya lah, mungkin tempatnya sebenarnya banyak buruknya lah. Padahal sebenarnya banyak banget loh trik-trik yang dimainkan di sini. Jadi singkat cerita, terjadilah bubble property. Sampai dengan saat ini. Yang berefek apa? Daya beli masyarakat dengan harga tanah dan bangunan sebenarnya nggak balance. Rumahnya banyak yang bangun, tapi yang beli ya itu-itu doang orangnya. Nah, balik-balik lagi akhirnya kemarin sempet kan sebelum pemerintah buat peraturan baru, di mana akhirnya banyak orang yang punya kekayaan berupa bangunan. Dia lagi yang beli. Dia bisa jadi raja tanah tuh kalau nggak didiemin. Sampai akhirnya pemerintah memberikan satu solusi baik, pajak. Mulai ngerem. Saya kena efek. Karena orang mulai ngerem, berarti kan pembangunan baru nggak jalan. Renovasi nggak jalan. Ya, orang mau ngerjain yang sifatnya perumahan, mereka nggak mau lagi. Karena memang waktu itu kita dapat pertumbuhan yang paling pesat sama orang-orang yang ngebeli rumah untuk direnov supaya dijual lagi. Diinvestasi namanya. Terus tiba-tiba menurun tuh marketnya 2018, saya mulai beralih ke satu perusahaan pemerintah. Di situ saya kena, ya kalau mau dibilang scam, bukan scam lah. Saya terlalu serakah. Saya nggak waspada. Jadi akhirnya saya kena jumlah yang cukup besar, kerugian. Pas setelah selesai kena kerugian tersebut, saya berusaha bangkit. Setelah berusaha bangkit, dapat 5 proyek PSBB. Ada nggak sih yang merasa ini kayaknya dia ini dikutuk kali ya, naik turun karena tapi enggak memang lucunya dalam sebuah perkembangan hal-hal seperti itu tuh biasanya pasti terjadi lah. Saya yakin semua rekan-rekan atau bapak ibu yang di sini pun pernah ngalamin. Jadi saya ngerasa ya udahlah, nggak apa-apa. Begitu PSBB di situ kepala saya pusing. Karena saya nggak ngerasa ada jalan keluar yang lain. Umur udah lanjut. Saya sudah mengerti banget soal bangunan, tapi tiba-tiba nggak dikasih kerjaan, 5 proyek saya di-freeze. Nggak bisa jalanin sama sekali lagi. Saya sempat bingung juga waktu itu. Sempat akhirnya ya serabutan lagi, coba bisnis yang lain. Pernah mau jadi agen asuransi juga pernah, tapi memang mungkin kurang bisa di dalam pelaksanaan ya. Ada beberapa kendala di dalam diri saya sendiri. Sampai lucunya, baliknya ke networking lagi. Dan sekarang ini, puji Tuhan, dari bisnis properti saya yang belum terlalu banyak yang jalan, saya malah mendapatkan satu manfaat yang luar biasa di bidang networking. Hanya kenapa saya bisa balik ke networking ini ada beberapa hal yang saya bisa share. Nah, mungkin sampai di sini dulu nih. Jeda napas. Bu Min, mungkin bisa bantu. Jeda napas dulu, Bu Min. Perlu jeda nafas ya, Pak ya. Iya, Bu. Kayaknya karena kayaknya waktu Pak Dhani menjalani kehidupan yang
naik turun naik turun kok nggak perlu nafas. Iya, benar benar. Eee, Ya kan? puji Tuhan saya berasa bersyukur bahwa saya nggak pernah ngerasa, "Oh ini." Nah, saya nggak pernah ngerasa bahwa ini akhir nih, enggak, saya nggak pernah ngerasa putus asa aja di situ, ya. Dan yang luar biasa di dalam kondisi saya terendah, sekarang ini 3 tahun terakhir saya bisa bilang bahwa hidup itu benar-benar indah. Padahal saya kehilangan hampir semua-muanya loh, saya lagi menanjak kembali ya. Tapi saya baru ngerti bahwa ternyata yang dibilang sama Tuhan hidup itu indah ya sekarang. Kenapa bisa begitu? Banyak hikmat yang saya terima. Nah, ini mungkin saya bisa share nanti di akhir ya, karena saya ada quote yang saya bisa, jelasin. Mungkin Bu Min ada yang mau ditanya nggak nih? Jadi memang tidak semudah yang dibilang orang ya, memulai sebuah bisnis dari nol ya. Pertama Ya, nggak ada yang nuntun, harus jungkir betul balik berpikir sendiri, ya kan. betul. Tapi Ya untungnya masih punya orang tua, seorang bapak yang support, ya kan. ya Di situ ya. pentingnya peranan orang tua. Jadi, saya pun sendiri akhirnya belajar juga dari kisah Pak Dani bagaimana nanti menghadapi anak-anak, ya kan. Kemudian kita juga tahu bisnis itu ternyata menemukan sebuah bisnis yang akhirnya menjadi sauh buat kita yang benar-benar mantep akhirnya, "Iya aku mau ngerjain ini." Ternyata itu ada orang-orang yang dia harus melewati banyak banget percobaan-percobaan. Mungkin ada Betul. orang yang langsung ketemu satu atau 2 kali dia udah mantep di hatinya, "Ini kerjaanku." Tetapi ada orang-orang yang memang dia harus melewati jalan-jalan yang memang naik turun seperti Pak Denny tadi, yang dari ini ke ini ke ini ke ini gitu ya. Wow, jadi jadi makanya kita nggak bisa oke, setiap setiap orang itu punya pengalaman yang berbeda akhirnya sehingga itu menambah sebuah nilai ya, sebuah nilai buat Pak Dani. Jadi Pak Dani ini kalau misalnya ada mau kita butuh tanya, "Pak Dani pernah kerja ini nggak?" Oh dia tahu nih, oh dia banyak pengalaman gitu. Kurang lebih, tapi benar loh, benar Bu Min. Jadi gara-gara pengalaman yang saya lewatin itu, saya boleh dibilang dapat banyak pengetahuan. Mhm, Oh, ada begini, oh, orang dagang ini dan lain sebagainya, trik-triknya. Saya sampai dapat info bahwa kenapa orang, konglomerat itu bisnisnya nggak pernah mau pakai duit sendiri. Ya, karena pada dasarnya memang pakai duit sendiri itu sebuah larangan buat mereka. Rata-rata mereka pasti menggunakan uang bank. Ya, dengan kondisi berbagai macam hal yang mereka perlu ketahui di sana, bahwa bank itu adalah salah satu instansi yang bisa diajak kerjasama dengan baik. Ya luar biasa lah apa yang saya bisa lalui. Mungkin beberapa hal yang saya belajar dari sana, yang pasti yang pertama, kita nggak boleh lepas dari semangat. Modal pertamanya semangat dulu nih. Karena saya ngelihat gini, kenapa ya saya bisa udah kayak ketiban tangga, ditiban lagi sama balok, ditiban lagi sama sama batu gitu. Kok masih bisa lo hidup ya gitu ya, Dan ternyata satu, saya punya semangatnya. Banyak orang dalam kondisi senang, semangatnya aja hilang. Lucu ya? Ada orang yang senang sebenarnya kalau kita ngeliat gila gitu. Saya pernah punya temen yang penghasilannya MM-an setiap bulan. Tapi lucunya pernah sekali saya lihat mukanya ruwet banget. Terus saya tanya, lu kenapa sih? Iya Den, gue punya omset turun 300 juta. Loh, kalau turun 300 juta masih dapat 1 M lebih kan? Saya bilang, ya tapi kan 300 juta gede gitu. Saya bilang, lu kurang ajar lu tau nggak? Lu dapat MM-an, sedangkan gue ini nggak nyampe berapanya lu. Tapi lu bisa mukanya murung kayak seakan-akan rumah lu habis, ketiban sama gunung, ya kayak hilang luar biasa gitu. Gimana sih? Dia punya segala-galanya, tapi dia nggak ada semangat. Tadi saya lihat ada yang nanya, gimana sih bisa terus bersemangat? Satu, ini kita harus dekat sama sumber semangat. Saya selalu menghimbau ke diri saya, Dan, hidup itu ada jalan akhir. Jalan akhir namanya mati. Siapapun orangnya pasti mati. Maaf ya agak horor ya saya bahasnya. Karena kita nggak bisa menghindar kan dari sana ya. Tapi kalau untuk menghindar dari mati nggak bisa, berarti yang bisa kita lakukan apa? Kita membawa satu nilai waktu kita mati. Karena itu yang bakal ditanyain gitu. Jadi kalau lu nggak bersemangat, lu
mengeluh, berputus asa. Coba deh bayangin, itu kan mirip-mirip banget sama kita lagi dekat-dekat sama tempat sampah, bener ya? Kalau kita dekat-dekat sama tempat sampah pengennya ngejauh, ya, karena bau. Kita pengennya kalau bisa jangan deket-deket, jangan nyium dan lain sebagainya. Tapi keputusasaan itu kan mirip tempat sampah tuh, mirip bau sampah, ya. Rasa putus asa, terus misalnya ngiri sama temen, dendam sama temen gitu ya, nggak suka sama dia gitu, itu kan semuanya mirip banget sama baunya sampah. Tapi doyannya terkadang kita tuh doyannya suka ngakepin sampah. Jadi saya nggak mau yang seperti itu, saya nggak pakai. Saya buang jauh-jauh biar enteng. Tidur bisa ngorok, dalam pengertian bisa enak gitu tidurnya, nggak usah pusing sama apapun. Ya udah terjadi terjadi. Memang nggak gampang, jujur nggak gampang. Karena untuk mengalami ini saya butuh proses sampai akhirnya seperti hari ini. Saya berkali-kali diingetin sama berbagai macam orang yang Tuhan kirim untuk ingat gini loh. Dan kalau kita punya utang 1 M sama utang 10 juta, beda atau sama? Saya sempat bilang, beda lah, yang satu 10 juta, yang satu 1 M. Beda jumlah. Salah. Sama. Lu nggak percaya? 1 M, lu punya duit baru 130 juta. Lu pasti mikirnya sama seperti orang yang utang 10 juta yang nggak punya duit. Berat. Otak tuh nggak nyampe. Gitu. Ya, itu satu. Kedua, dia bilang apa? Kalau lu misalnya punya utang 10 juta sama utang 100 M lah, anggap lu pilih deh figur yang mana. Lu tidur susah mikirin, ya. Besok pagi waktu lu bangun tuh utang masih ada di situ atau udah pergi? Masih di situ dan nggak usah dipikirin, kata dia. Tidur-tidur aja. Besok baru ngelihat, oh iya ya gue ada utang 10 juta, gue cari jalan deh, gitu ya. Nggak usah dipikirin, kan ada orang yang sampai malam merenung, bertapa kalau perlu, gitu loh. Gimana nih caranya nih? Duit tinggal 10.000 nih. Besok mudah-mudahan bisa datang gitu. Nggak ada yang datengin, nggak ada yang ngetok tiba-tiba ngasih. Karena kita semua pengennya kalau bisa Tuhan tuh tiba-tiba begitu gitu loh. Bobo karung isinya duit. Jadi yang bisa membuat saya terus bersemangat yaitu saya benar-benar melihat ke arah akhir bagaimana saya mengisi nilai yang benar, nilai-nilai yang benar dalam kehidupan saya. Jadi kalau saya mau ngedeketin sampah, saya bego. Saya berusaha ngejauh terus. Karena saya nggak demen sama sampah. Ya, itu yang pertama. Jadi ibaratnya saya ngelihat bahwa saya harus terus bersemangat. Yang kedua, saya belajar saya harus memperbaharui target. Karena terkadang, maaf ya, khususnya buat saya nih yang udah umurnya lumayan, teman-teman saya rata-rata semua udah loyo. Udah kalau mau ya ibaratnya yang susah diajak bergerak, Dan kita tuh udah segini disuruh masih bergerak. Gue bingung ngeliat lu dari kecil makan cacing kali ya, bisa lari kiri, lari kanan gitu. Ketemu orang juga masih wah, hihi. Saya bilang loh, emang kenapa? Kan semangat harus terus target hidup kita perbaharui supaya kita tahu mau kemana gitu loh. Kalau kita udah nggak tahu mau kemana lagi ya kita akan lemes. Kayak lu nih sekarang sebenarnya lu mau kemana? Gue juga nggak tahu sih mau kemana. Karena dia nggak tahu dia mau kemana, akhirnya dia nggak mau ngapa-ngapain. Nah, khususnya buat saya yang sekarang sudah umurnya lumayan, saya terus mencari target hidup saya apa. Ya, apa yang saya mau capai. Itu harus diperbaharui terus-menerus tuh, nggak boleh berhenti. Kalau Anda berhenti, berarti Anda merasa kenyamanan, dan kenyamanan nih artinya terlalu nyaman ya. Kalau terlalu nyaman nggak bagus. Makanya kenapa kalau kita ngelihat orang sukses, gila ya, kita bilangnya apa? Serakah. Nah, kalau serakah mah memperbaharui target beda loh. Kalau serakah, menurut saya itu orang lain punya dia mau ambil. Itu serakah. Dia udah punya 2 istri, dia minta lagi istri orang lain gitu kan, atau orang perawan lain diambil gitu. Itu serakah. Tapi kalau dia memperbaharui, berarti dia udah punya istri, ya dia kepengen punya misalnya rumah bagus, kepengen punya liburan panjang sama istrinya, kan itu memperbaharui ya. Jadi beda. Kalau serakah dengan memperbaharui jauh berbeda. Jadi ya itu yang kedua tadi yang saya bilang kenapa saya
ngerasa bersyukurlah dengan apa yang Tuhan kasih. Jadi saya memperbaharui terus-menerus apa yang saya perlu capai. Nah, yang ketiga, ini yang paling penting. Saya berusaha untuk memperbaiki karakter. Karena banyak orang bilang kalau udah tua karakter nggak bisa dirubah. Bohong. Bohong. Saya aja yang udah tua malah tambah matang. Kita nggak bisa bilang dari umur. Karena memperbaiki karakter itu adalah keharusan. Kalau kita memang karakternya suka ngambek, kita tahu nih kita sukanya ngambek gitu ya. Coba dipikir deh, ngambek itu enak nggak sih? Apalagi ada yang bilang, gue mau udah memang dari dulunya manja orangnya. Ya udah tahu lu manja, kenapa lu nggak rubah sih gitu ya? Kenapa sih harus berkekeh di situ? Harus terus memperbaiki karakter, karena karakter yang benar adalah karakter yang diperbaharui setiap hari. Jangan cuma sesaat. Jangan cuma ada maunya gitu ya. Dari ngambek tiba-tiba mau dibeliin tas Hermes, terus mulai deh jadi mandiri. Itu mah bukan memperbaiki, itu pura-pura gitu. Jadi buat saya yang ketiga ini yang paling penting. Nah, maaf ya, saya cuma share. Saya punya satu idola karakter, yaitu pencipta kita. Karena terkadang orang suka nggak tahu penciptanya tuh karakternya kayak apa. Cuman pernah menyebut kata Tuhan. Tapi nggak tahu Tuhan itu siapa sih? Adanya di mana? Ya, terus sifat-sifatnya kayak apa? Kadang-kadang kalau saya bilang ke orang ya kalau saya Kristen kan kebetulan ke gereja gitu. Ada orang yang berdoa sama Tuhannya lucu gitu. Seakan-akan Tuhannya adalah Gunung Kawi. Tuhan, saya lagi punya masalah ini, tolong dong Tuhan, ayo dong besok nih, saya dikejar-kejar utang saya nih, ayo dong Tuhan, tolong dong ini jalan keluarnya, kapan nih ada orang yang bakal bantu saya. Padahal kalau kita ngerti karakternya, kita bisa meminta yang tepat. Minta kekuatan, penghiburan, supaya tetap bersemangat, biar setiap jalan yang kita lewatin, kita benar-benar bisa punya satu nilai lebih, yang tadi balik ke nomor 1. Nilai lebihnya apa? Itu semangat pasti terus jalan. Ya memang sih ada yang bilang juga, Den lu kayaknya kalau soal semangat nggak tahu kenapa mungkin memang dari lahir apa cacat lahir nggak ngerti. Tapi buat saya senang banget sih itu. Ya mungkin untuk saat ini itu yang saya benar-benar pakai dalam setiap langkah dari hidup saya. Ya, betul. Apa namanya? Memang Minum suatu lagi ya. ya boleh. Jadi memang suatu kesadaran ya yang membuat kita itu akhirnya memicu semangat kita itu kita harus sadar ya memang ya. Kita harus Ya, sadar kalau target kita itu harus terus diperbarui, juga kita itu harus sadar kita itu sedang dalam kondisi apa dan mau mencapai target kita. Jadi setiap orang itu menurut saya dari cerita-cerita Pak Denny adalah tahu target hidupnya itu apa. Kemudian bagaimana mencapai target itu, sehingga itu membangun semangat di dalam dirinya untuk dia bisa jalan mencapai target yang dia tentukan. Nah, di dalam perjalanan itu terjadilah suatu yang namanya yang tadi 3 Bapak sebutkan, harus ada pembaharuan diri terus, yang mau terus-menerus diperbarui sesuai dengan perkembangan zaman atau perkembangan saat itu dan melihat ke depan yang akan terjadi. Kemudian betul. saya juga dapat lagi dari cerita Pak Dhani tentang perubahan dan perbaikan sebuah karakter, ya kan. Jadi Ya, karena dalam setiap sesi kehidupan atau setiap musim kehidupan itu berbeda. Jadi betul Bang. jadi setiap perjalanan pun hari ini ataupun besok ataupun minggu depan itu selalu dinamis kalau hidup itu ya. Berarti memang itu Ya, yang harus membuat kita terus memacu di dalam diri kita, "Ayo, you can do it," gitu kan. yes. Jadi, kita harus terus semangat. Ya, terima kasih banget Pak Denny. Nah, ini waktunya Oh, udah ada tambahan satu lagi. apa? Saya selalu sekarang dapat hal yang bagus dari pengalaman saya ketemu Bumin juga. Kenapa? Ternyata, iya benar, pertemanan itu sangat penting. Mhm, Jangan pernah putus persahabatan dengan siapapun. Dulu saya orang yang paling sebel sama orang kaya.
Karena menurut saya orang kaya nengil, ya. Dan kenyataan hidup, orang kaya ada yang baik. Jangankan kalau soal nengil tuh bukan kaya, orang miskin aja ada yang nengil gitu loh. Jadi saya pernah jadi orang yang nengil pada saat saya kaya, saya pernah jadi orang yang nengil pada saat saya miskin. Jadi pada dasarnya nengil atau rese, nyebelin itu berdasarkan dari apa yang dia pilih dalam mencerminkan kehidupan dia. Dengan persahabatan terkadang kita malah jadi ingat, iya ya. Dan sahabat yang baik itu penting. Betul, Sahabat yang baik biasanya nggak ngomong yang manis-manis, betul, terkadang pahit. betul. Tapi kepahitannya itu membuahkan hal yang manis buat hidup kita. Itu enak banget. Betul, Benar-benar luar biasa. betul, betul. Jadi ini kemudian ada pertanyaan, ilmu yang didapat dari teori jelas beda dengan ilmu yang didapat dari pengalaman. Nah, bagaimana supaya bisa dapat ilmu tanpa ngalamin sendiri ya? Nah, ini nanti kita bisa jawab. Di sini banyak yang bisa menjawab pertanyaan seperti ini. Iya, Di sini betul. semua pelaku dan korban. Banyak pelaku dan korban di sini, Bu Aili, tenang. Tinggal mau aliran ringan atau aliran keras saja. Nah, sebelumnya kita tutup dulu sesi ini. Sebelumnya Pak Dhani mungkin ada sedikit pesan-pesan buat seluruh yang hadir saat ini, juga mungkin buat yang ngedengerin rekaman kita nanti, ada nggak tips atau pesan atau apapun dari Pak Dhani buat kita semua? Silakan, Pak. Ya, selain beberapa tips yang terakhir nanti mungkin tolong di slide out. Yang pertama mungkin karena saya sebenarnya mau sharing sesuatu mengenai langkah awal sebuah usaha ya. Saya rangkum sendiri nih, langkah awal sebuah usaha itu yang pertama kita harus jangan sampai tidak pernah melakukan penyelidikan. Jadi kata utamanya penyelidikan, karena banyak orang yang justru nggak melakukan itu. Saya bisa sampai kehilangan uang besar waktu tahun 2018 itu justru karena saya nggak melakukan penyelidikan. Karena saya ngerasa di bidang properti saya udah jago, saya udah ngerti, sampai saya anggap remeh. Jadi tetap dalam melakukan sebuah usaha, penyelidikan itu penting. Kita mesti menyelidiki bidang usaha apa yang kita mau tekuni, produknya kayak gimana, profit taking-nya bagaimana, terus setelah itu momentum atau prospektus ke depannya bisa berlaku berapa lama. Contoh yang paling gampang, kalau kemarin ada orang yang mainan batu akik, ya, kan dulu ada tuh batu akik lagi in, ya. Itu kan batu akik diproduksi sama orang-orang yang belum tentu punya perusahaannya. Setelah itu kita mesti lihat, ini pada dasarnya batu akik ini profit taking-nya kok bisa gila-gilaan. Ada yang sempat saya kemarin dengar jual sampai 1M, 2M, satu buah batu akik. Kenyataannya ternyata momentumnya tuh nggak lama. Paling 2 tahun udah selesai. Jadi yang pertama penyelidikan, yang kedua pengembangan. Karena kita harus tahu kita masuk ke dalam sebuah usaha pasti akan ada proses pengembangan. Jadi strategi marketingnya mau kayak gimana, ya? Kalau nggak ada yang ngajarin cukup berbahaya. Jadi pastiin kalau mau ngerjain sebuah usaha, kita tahu dulu ada mentornya nggak nih? Mentornya usahakan yang live, jangan yang nggak hidup. Dari buku mungkin bisa, tapi pasti akan lebih tertati-tati. Dan pastikan mentor ini adalah orang yang bisa dipercaya. Karena kalau enggak, kita bisa diarahin ke yang lain ya. Akhirnya scamming ya. Nah, yang ketiga adalah investasi. Karena investasi ini penting. Dalam usaha nggak mungkin nggak ada investasi. Nah, hanya investasi ini bisa menjadi teman atau menjadi lawan. Investasi ini adalah sesuatu yang nantinya kalau dia teman berarti investasi ini tidak akan memberatkan. Dia akan terus bersinergi dalam pengembangan bisnis. Tapi kalau investasi yang akan menjadi lawan artinya investasi yang mungkin kita kerjakan karena ada satu keharusan, bisnis ini harus gede-gedean nih kerjainnya. Contoh teman saya dulu pernah bikin satu kafe, dia sampai keluarin langsung 5M. Kenapa? Karena dia kepengen kafenya itu bonafit, dia pengen semuanya beda, dia sampai bikin bentuk mobil bus-besan di depannya, ya. Tapi dalam 6 bulan tutup. Hilang itu duit 5M. Karena investasi ini sama dengan terbalik dengan resiko. Jadi usahakan kalau bisa investasinya jangan gede. Nah, itu ada. Nanti kalau kita mau ngomong di luar acara ini kita boleh ngobrol-ngobrol lagi.
Ya. Nah, yang Ya. terakhir, yang tip yang saya mungkin bikin kemarin, Bu Min, di slide Mm-mm. out aja. Minta tolong boleh? Boleh dong, Pak. Aduh, kita jadi nggak enak. Apa kita jadi enak? Ini mesti Ditolongin. minta tolong Bu Leni, karena ini yang megang Bu Leni nih. Bu Oh Leni, iya, Bu Leni, boleh minta tolong, Bu? Bu Saya minum Leni. dulu, Bu. Kalau kalau nggak ada, mungkin saya bacain aja kali ya? Ya, boleh dibacain aja dulu nih. Kayaknya Bu Leninya Ya, lagi oke. ini, lagi Ya, nggak apa-apa. Nanti di-record, tinggal ditambahin mungkin bisa. Yang pertama, jadilah pejuang, bukan orang yang hanya beruang. Karena saya dulu kepengen banget punya uang banyak, tapi ternyata uang banyak bukan akhir dari segalanya. Cuman perjuangan ini memang nggak pernah harus berhenti, ya. Kita boleh istirahat, boleh nikmatin hidup, tapi teruslah jadi pejuang. Yang kedua, ini pesan yang saya sekarang jalanin dalam hidup, kasihi diri kita sendiri. Jangan mengasihani ya, mengasihi. Mengasihi diri kita sendiri seperti Tuhan mengasihi kita. Karena kita nih pemain utamanya. Kadang-kadang kita mengasihani diri kita sendiri. Aduh, kita nih kok begini, kita nih kok begitu. Jangan. Mengasihi, artinya kita percaya bahwa kita ciptaan yang paling dicintai oleh pencipta kita. Itu benar-benar ngasih semangat yang luar biasa. Yang ketiga adalah jangan pernah putus harapan. Saya selalu demen kalau baca satu quote yang bentuknya, yang bunyinya begini. Setiap kali ada gelap, pasti akan ada terang. Pada saat mendung, pasti akan ada sinar matahari bersinar kembali. Jadi, itu memberikan satu pernyataan bahwa, ngapain sih putus harapan? Ya, singkat cerita, saya adalah orang yang pernah mau putus harapan, tapi kenyataannya pada saat saya sekarang sudah menjauh dari prinsip itu, lebih indah hidup. Karena memang pasti nggak mungkin nggak ada yang harapan. Dan semangat yang tadi saya bilang, semangat itu harus terus ada, itu modal yang terutama. Yang keempat, selalu waspada, bukan curiga. Beda nih, waspada sama curiga beda. Waspada ibaratnya kalau kita pegang tameng, kita siap-siap tamengnya selalu di tangan. Tapi kalau curiga, itu tamengnya diangkat terus. Ya, wah, Min nih dekat-dekat pasti dia ada maunya nih. Ini si Min nih kurang ajar nih, ini apa nih ya gitu ya. Kalau waspada ya main biasa aja. Tetapi pada saat ada permintaan, pada saat ada penjalinan kerjasama, tetap dipelajari lebih jauh. Seperti yang tadi, penyidikan harus dijalanin dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir, berserah kepada Tuhan, tapi bukan sekedar pasrah. Karena banyak orang, maaf, saya suka melihat mereka berdoa, meminta, tapi sebenarnya mereka hampir tidak ada semangat untuk berusaha. Ada sih usahanya, tapi nggak jelas ngapain. Karena sebenarnya mereka bukan berpasrah. Mereka itu hanya pasrah, bukan berserah. Maaf. Jadi berserahlah hasil akhir sama Tuhan. Tuhan percaya deh, Tuhan itu adil kok. Kita serahin aja hasil akhirnya sama dia. Tapi jangan pasrah sama usaha kita. Terus usahakan yang terbaik. Pasti deh, Tuhan itu akan memberikan yang terbaik buat kita. Saya rasa itu aja. Thank you ya, maaf Bawel. Wah, thank you banget Pak Dani buat ini tips-tips dan pesan-pesannya. Ini kita akan jawab pertanyaannya Bu Aili tadi. Ilmu yang didapat dari teori jelas beda dengan ilmu yang didapat dari pengalaman. Nah, bagaimana supaya bisa dapat ilmu tanpa ngalamin sendiri? Silakan Pak Dani kalau mau ngejawabin. Singkat, dari persahabatan. Karena dari persahabatan kita bisa dapat tuh realita orang. Kayak sekarang nih saya ceritakan apa yang saya alami ya. Pastinya saya yakin ada beberapa dari teman-teman, dari Bapak Ibu sekalian yang bisa mendapatkan satu hikmat. Oh iya, jadi kayaknya kalau usaha jangan kayak begini nih. Jadi tadi yang saya bilang. Dan jangan lupa persahabatan itu memberikan banyak hal. Yang penting pilih sahabat yang benar. Karena Betul. banyak sahabat yang sahabat semu. Giliran ya tadi saya lagi dalam kondisi jaya, kayaknya saya punya sahabat banyak banget. Begitu saya nyusruk, kenapa sahabat saya ngilang semua ya? Dulu sempat saya mikir. Tapi ternyata Tuhan itu baik, selalu baik. Dia memberikan sahabat-sahabat lagi yang sebenar-benarnya sebagai sahabat. Jawaban saya itu. Ya,
Betul betul. Jadi, pentingnya sebuah lingkup pertemanan atau sebuah Iya, komunitas atau sebuah support dari orang-orang sekitar kita yang memang benar-benar dia itu, mau sharing, mau cerita, mau menuntun kita apa adanya dan benar. Karena memang kadang-kadang kita punya banyak teman, belum tentu punya banyak teman itu orang-orangnya itu semua mau berbagi sama kita ataupun kalau kita lagi susah, mereka itu siap untuk nolong, setidaknya nggak nolong pun betul. siap jadi pendengar ataupun memberikan kita masukan ya. Terkadang Ya, saat kita punya punya masalah itu, terkadang kita cuman perlu sebenarnya orang melihat saja atau ada orang di samping kita untuk kita itu bisa cuman ngelihat aja gitu. Meskipun dia nggak bisa betul, bantu apa-apa ya. Tapi betul. kita rasanya ditemanin aja itu udah beda ya rasanya ya. Ya, Gim ya, nah, ya. terus bagaimana supaya bisa dapat ilmu tanpa ngalamin sendiri, sebenarnya banyak bertemu atau berkumpul dengan orang-orang Iya, yang memang, di bidang yang itu gitu. Jadi betul. misalnya misalnya kita, dari seperti pertemuan seperti ini, meskipun malam Minggu ya kan, banyak me time Ya, semua atau family time, tapi beberapa memang ada yang ada yang pengen ngedengerin, pengen kumpul bareng. Nah, itu sebenarnya saling membagi dan saling mengisi ya, saling berbagi dan saling betul. mengisi. Akhirnya dari sesi malam ini pun saya juga melihat pentingnya sosok orang tua pada saat harus menghadapin, pada saat Pak Daninya itu sedang struggle banget, ya kan, sampai lari Ya, keluar dari rumah, ya kan. Nah, bagaimana parents itu, seorang tua itu, menyikapinya. Jadi kita bisa belajar sebagai seorang parents itu harus seperti apa, dan betul. bagaimana kita pada saat mungkin saat kita punya anak, kita harus ngadepin anak itu seperti apa, dan apabila sekarang kita sendiri juga sedang ngalamin, struggle bagaimana memulai sebuah bisnis atau usaha, kita pun bisa belajar dari orang-orang yang memang sudah ada pengalaman di situ, yang benar-benar real, mau ngajarin Betul, gitu ya, yang benar-benar mau share betul. ya. Mungkin tidak Yes. bisa 100% sama, ya kan? Ya, Tetapi ya, tidak mungkin 100% kita bisa copy paste, tapi setidaknya beberapa poin yang dialami orang tersebut dari pengalaman dia, kita bisa ambil sebagai panduan kita untuk kita itu melangkah, betul, ya. Oke, betul. Betul thank you banget. banget. Thank you banget Pak Dani buat sharing-sharing-nya. Sama-sama, Saya Bu Mim. oke, saya closing dulu. Terima kasih buat teman-teman. Nanti kalau masih ada yang mau bertanya bisa tetap lanjut nggak apa-apa. Tapi sesi ini saya tutup dulu, nanti offline ya. Kita lanjut, saya tutup Siap. rekamannya dulu. Siap. Terima kasih buat semua teman-teman yang hadir pada malam Ya, hari ini, terima juga buat kasih buat semuanya. terima kasih buat juga, pendengar yang sudah dengerin. Jangan lupa nanti waktu ngedengerin ini di-subscribe ya. Yeah, harus. Oke, terima kasih dan selamat malam semuanya.